Teman-teman, kali ini ingin mengomentari seorang polemikus muslim. Mungkin Anda sudah tahu Al-Ayyubi ya. Dia punya channel namanya Al-Ayyubi. Ini memang si bocil ini sangat reseh teman-teman ya. Sangat reseh sekali. Ya, memang dia cari uangnya dari video-videonya Christuber teman-teman ya. Jadi dia mengangkat semua video-video dari Bapak Yusuf Manubulu. Ya, saya kira belum semua, tapi sudah banyak yang dia re-upload ulang. Kemudian dia komentari teman-teman. Dia sengaja mencari-cari kesalahan dari semua orang-orang yang bersaksi di channelnya Bapak Yusuf Manubulu. Terutama yang dia sorot adalah bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh para yang memberi kesaksian tersebut. Dia cari-cari begitu. Nah, nanti kalau ada kesalahan bacaan lah atau apa, itu dia komentari. Dan dia ketawa-ketawain teman-teman ya. Dia tidak tahu kalau orang sudah lama jadi murtad, ya kan, itu sudah tidak mengingat-ingat lagi ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, sudah dilupakan gitu loh. Ya, sudah dilupakan. Untung saja masih ada yang ingat. Kalau ada yang salah baca, ada yang lupa berapa huruf atau apa, itu mah wajar ya, wajar gitu. Saya juga pernah lupa gitu, membaca Al-Fatihah satu ayat yang terakhir, sebelum yang terakhir pernah lupa. Nah, itu yang dia komentari, dia blow up lagi teman-teman ya, di videonya itu. Tapi saya sudah pernah counter loh video-videonya si Al-Ayyubi ini yang berbicara tentang saya. Tetapi memang dasar ular bludak, dia blow up lagi sengaja ya untuk mencari viewers. Nah, teman-teman, memang itulah ya cara dagangnya si Al-Ayyubi ini. Tapi kalau dari kepalanya sepertinya nggak ada isi sih teman-teman. Ya, dia cuma bisa ngenyek-ngenyek orang aja gitu ya. Ngenyek-ngenyek orang aja teman-teman. Ya, tapi tidak ada isi kepalanya, tidak ada ilmunya gitu. Dan setelah saya perhatikan, si Al-Ayyubi ini ya sengaja mencari-cari kesalahan ya orang-orang yang bersaksi di channelnya Bapak Yusuf Manubulu. Cara dia mengomentari ya, cara dia mencari-cari kesalahan, mengorek-ngorek kesalahan dari orang-orang yang bersaksi di channelnya Yusuf Bapak Manubulu, itu terlihat sekali niat jahatnya atau mensreanya di situ teman-teman ya. Ada niat jahatnya di situ ya. Memang busuk sekali ya orang satu ini. Jahat sekali ya. Jadi mari kita lihat seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Teman-teman, saya ini ya coba cek channelnya Pendeta Yusuf Manubulu. Siapa-siapa saja yang pernah bersaksi di situ ya teman-teman. Dan setelah saya cari, ternyata wanita pertama yang bersaksi di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu adalah wanita ini teman-teman ya. Namanya adalah Rina Solicin gitu ya. Wanita ini yang pernah memotong-motong videonya Ustadz Abdul Somad teman-teman. Yang pernah membolak-balikkan arti daripada ceramahnya Ustadz Abdul Somad ya. Saya kasih di sini teman-teman ya. Saya kasih judul di sini nih. Niat fitnah UAS, wanita ini malah dipermalukan orang Kristen gitu ya. Ini videonya Franz Donald teman-teman ya. Dan ternyata orang inilah yang bersaksi pertama kali di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu. Kita tampilkan ulang ya teman-teman ya, narakoplak daripada Pendeta Yusuf Manubulu, saudara-saudariku. Oke Bu, oke. Sudah Oke, bagus Pak. Bu. Ya, oke. Jadi nggak sepotong ya? Bisa Ya, sama tinggi ya. dengan Pak Yusuf. Betul. Oke. Ya. Ya, jadi itu ya teman-teman, jelas sekali ya bahwa Ibu Rina ini asli orang Minang dan tidak ada rekayasa untuk memberikan keterangan-keterangan dengan tujuan-tujuan yang tidak jelas atau tujuan-tujuan tertentu. Memang beliau berasal dari sana dan dididik dengan
keagamaan Islam yang taat. Seperti yang saya sudah bilang tadi, dari masih kecil, masih SD, Ibu Rina ini sudah khatam, sudah tamat baca Al-Qur'annya ya. Wih, keren ya, dididik di dalam Islam yang taat, bahkan sejak kecil sudah khatam Al-Qur'an, teman-teman. Nah, mungkin juga untuk pembuktian kedua, Bu, mungkin Ibu bisa lafalkan 1-2 ayat di dalam Al-Qur'an, mungkin ayat Al-Fatihah atau apa gitu loh. Jadi memang penonton YouTube ini bisa yakin kalau Ibu itu memang benar-benar dari agama Islam yang taat gitu loh, Bu. Ya, mungkin 1-2 ayat, Bu, bisa diucapkan gitu. Ya, walaupun sudah lama saya nggak membaca ayat-ayat ini, tapi karena udah dari kecil memang susah hilang gitu, Pak ya. Iya. Yang setiap hari, yang kita baca setiap hari itu Al-Fatihah, setiap sholat kita harus baca, ya kan? Iya, betul. Oke, saya bacakan untuk kita semua. Ya. Tapi maaf kalau suaranya nggak bagus. Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke. Ya. Maaf kalau suaranya nggak bagus katanya. Seharusnya bilang gini teman-teman. Tapi maaf kalau nanti salah. Tapi maaf kalau nanti saya bacanya rada-rada koplak gitu. Teman-teman, saya baru menemukan satu video teman-teman. Ya, satu video tentang saya, ya, yang dikomentari oleh Al Ayyubi Channel kalau tidak salah. Dia mengomentari salah satu kesaksian saya dengan Bapak Yusuf Manubulu yang sudah lama sekali teman-teman. Saat itu Bapak Yusuf Manubulu meminta saya untuk membuktikan bahwa saya itu apakah benar-benar mantan muslim atau tidak. Beliau meminta saya membaca surat Al-Fatihah. Ya. Nah, waktu saya membaca surat Al-Fatihah itu, saya lupa satu ayat ya sebelum yang terakhir. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Saya lupa satu ayat ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Jadi saya lupa ayat itu teman-teman, tapi beberapa menit setelah itu Bapak Yusuf Manubulu kembali meminta saya untuk membaca Al-Fatihah dan tidak ada yang salah, begitu ya. Ya. Malam. Dengan siapa? Maulana, Silakan. Ya. Ya, silakan. katanya Mbak kan dulu Islam ya. Bukan katanya, benar saya Islam. Oh, Bukan Islam. katanya. Ya. Saya Iya. cuma bukan ini ya, bukan ngetes. Coba lantunkan ayat Al-Fatihah bisa nggak? Itu aja. Al-Fatihah. Oh, itu aja. Oke. Oke. Makasih. Sampai habis apa sepotong aja? Sampai habis dong. Untuk biar A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, cukup. Oke. Pak Maulana? Ya. Ya, saya bisa saja lupa satu ayat. Kalau saya ada ayat yang terlupakan, lalu kenapa? Ada masalah apa? Begitu. Toh seharusnya saya sudah melupakan semua ayat di surat Al-Fatihah itu. Seharusnya begitu ya. Karena saya sudah belasan tahun ya, bahkan sudah puluhan tahun ya, saya pastikan saya tidak membaca lagi ayat itu.
Dan bahkan saya berusaha untuk melupakan ayat itu. Ya, tapi kenapa saya masih bisa ingat begitu? Ya, mengapa saya sampai hari ini masih bisa ingat? Itu yang saya sesalkan. Seharusnya saya akan happy sekali kalau saya sudah melupakan ayat itu. Mengapa, teman-teman? Ya, karena di ayat itu, di surat Al-Fatihah itu orang mendoakan, ya, berdoa supaya dia diberikan petunjuk, ya, tentang jalan yang lurus. Tunjukilah aku jalan yang lurus, ya kan? Sementara saya sudah menemukan jalan yang lurus itu, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya jalan menuju sorga. Dan tentunya saya sudah tidak perlu lagi mengingat-ingat, tunjukilah aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau redoi, dan lain-lain. Tidak perlu lagi begitu, ya. Dan saya memang tidak mau lagi mengingat-ingat ayat-ayat apapun dari agama saya yang lama. Karena saya sudah meninggalkan apa yang ada di belakang saya. Fokus kepada apa yang ada di depan saya, yaitu iman saya, yaitu iman Kristen, iman saya kepada juru selamat saya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, jadi saya tidak perlu lagi untuk mengingat-ingat apa, ya, yang saya baca dulu, yang suka saya baca. Mereka ngenyek gitu, ya, ngenyek itu menghina gitu, ya. Katanya saya sudah khatam Quran, tapi kok baca Al-Fatihah aja ada yang lupa gitu kan. Ingat ya, khatam Quran itu tidak sama dengan hafal Quran, ya. Khatam Quran saya sudah selesai membacanya, ya, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, dengan setiap hari mengaji begitu, ya. Setiap hari mengaji, membaca, melafalkan, tapi tidak menghafal, ya. Tidak menghafal. Nah, apalagi ayat-ayat singkat, ya, surah-surah singkat itu yang dibaca setiap sholat, ya kan. Nah, itu bisa saja. Sudah, memang saya sudah berusaha untuk melupakan itu semua. Ya, tapi sayang sekali, kenapa saya waktu disuruh membaca Al-Fatihah, ya, oleh Bapak Yusuf Manubulu, kok masih ingat gitu, ya. Walaupun lupa satu ayat sebelum yang terakhir gitu, ya. Sampai sekarang pun masih ingat. Saya sangat menyayangkan itu. Seharusnya saya sudah lupa semuanya gitu, ya. Saya tidak akan mengingat-ingat itu lagi gitu, ya. Seperti sekarang saya bisa semoga saya lupa, ya. Ya, semoga saya betul-betul sudah lupa gitu, ya. Surat Al-Fatihah itu gitu. Yaitu Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kenapa saya masih bisa ingat? Ini saya sesalkan. Seharusnya saya sudah tidak ingat lagi. Karena saya sudah berusaha untuk melupakan itu. Saya happy sekali kalau ada saya lupa gitu. Ya, oke. Ya, jadi ini video sampah ini, ya, yang mengomentari kesaksian saya, itu dia tidak tahu gitu. Justru saya bersyukur, ya, ada yang lupa, gitu. Tapi di bacaan setelah itu disuruh baca lagi, tidak lupa gitu. Sudah lengkap gitu bacaan saya. Al-Fatihah itu sangat saya sayangkan. Jadi saya tidak merasa gimana-gimana, ya, kalau saya lupa ayat yang saya baca. Justru itu saya syukuri. Dan bahkan saya berusaha untuk melupakan semuanya gitu, ya. Tapi mungkin karena sudah terlalu sering membaca itu dulunya dari kecil, ya. Jadi susah dilupakan gitu. Udah seperti apa ya? Walaupun tanpa makna lagi, karena kayak lagu lama lah, ya. Saya masih banyak ingat lagu-lagu lama tahun 60-an, 70-an. Masih ingat, banyak lagu-lagu yang saya masih ingat. Ya, tidak bedanya dengan itulah. Ya, seperti saya mengingat lagu misalnya Bukan Lautan Hanya Kolam Susu. Ya, lagu-lagu Kus Plus. Seperti itu juga saya mengingat ayat-ayat yang dulu saya pernah baca gitu. Jadi nggak ada makna apa-apa, tidak ada arti apa-apa lagi bagi saya. Jadi
Itu komentar singkat saya tentang video sampah ini. Ya, semoga teman-teman semua mendapatkan pencerahan. Ya, supaya tidak terbawa arus yang nggak jelas gitu ya. Seolah-olah orang-orang yang sudah meninggalkan Islam itu harus ingat semua ayat-ayat yang dulu pernah dibaca. No, justru orang yang sudah meninggalkan itu seharusnya udah lupa semua. Jangan ada lagi yang mengingat-ingat itu. Begitu. Kalau saya sih, saya sangat happy sekali kalau nggak ada lagi yang saya ingat. Karena sudah saya buang semua. Begitu. Ya, dan memang tidak perlu lagi diingat-ingat untuk apa. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Keren ya, dididik di dalam Islam yang taat, bahkan sejak kecil sudah khatam Al-Quran, teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan ya, wanita ini pernah memfitnah UAS, teman-teman. Video UAS dipotong-potong, seolah-olah UAS itu membolehkan mencuri listrik negara, dan seolah-olah UAS itu mendukung ISIS gitu ya. Padahal videonya tidak berbunyi demikian, teman-teman. Adapun setelah saya menyimak video yang disampaikan oleh Ibu Rina Solikin dalam rangka mereaksi pernyataan Daniel Mananta itu, ternyata dalam video Ibu Rina Solikin itu mengandung kebohongan publik yang berupa pemelintiran fakta. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Teman-teman, kali ini saya khusus ingin menanggapi ya sebuah video, yaitu dari Al-Ayubi, teman-teman ya, Al-Ayubi channel ya. Ya, dia menanggapi video dari Frans Donald. Frans Donald itu menanggapi video saya, teman-teman. Ya, Frans Donald menanggapi video saya, di mana saya menanggapi tentang Daniel Mananta, ya, yang dia membagikan ada 5 hal, katanya dia setuju dengan Somad, dan saya sudah membahas itu di video tersebut. Kemudian video itulah yang ditanggapi oleh Mr. Frans Donald, dan kemudian video Frans Donald ini ditanggapi lagi oleh Bocil Al-Ayubi. Ya, jadi bocil ini benar-benar bocil nakal ya, teman-teman ya. Karena si bocil ini itu bukan sekali 2 kali ya menanggapi video saya, mengomentari video saya, tapi sudah berkali-kali, teman-teman ya. Dan dia ini, si bocil ini sangat jahat dan nakal ya. Jadi waktu itu saya punya video kesaksian, dan kalau tidak salah di channelnya Bapak Yusuf Manubulu, teman-teman. Pada waktu itu saya diminta untuk membaca Al-Fatihah ya, supaya orang tahu bahwa saya ini benar-benar muslim, bukan murtadin abal-abal begitu ya, bukan abal-abal ya, teman-teman. Jadi saya membaca Al-Fatihah ya, di satu kalimat ya sebelum yang terakhir itu saya lupa ya. Saya terlupa satu kalimat itu sebelum kalimat terakhir di Al-Fatihah itu. Kemudian ada seseorang yang masuk ke room, kemudian meminta saya kembali untuk membaca Al-Fatihah itu, dan saya membacanya secara lengkap begitu. Ya, kenapa sebelumnya saya bisa lupa satu ayat? Itu ya sangat memungkinkan begitu, karena saya sudah lama ya tidak membaca ayat-ayat Al-Quran ini. Ya, sudah puluhan tahun tidak lagi sholat ya. Sekarang saya menyembah Yesus Kristus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tidak lagi saya membaca ayat-ayat hafalan-hafalan semacam itu, ya kan? Dan saya sendiri sudah mencoba untuk melupakan itu semua, teman-teman. Tetapi nakalnya si bocil Ayubi ini, ya, dia mengomentari kesaksian saya dengan sengaja mengutip bacaan Al-Fatihah yang saya memang ketinggalan satu ayat, begitu teman-teman. Dia sengaja tidak mengutip bacaan Al-Fatihah saya yang lengkap. Si bocil ini memang sengaja mencari masalah, begitu kan?
Dan memang dia mencari uang seperti itu, teman-teman. Jadi serigala yang buas mengintai-ngintai, mengintip-ngintip channel-channel Kristen, ya. Kemudian dia cari-cari celah, ya, untuk dia blow up, ya teman-teman, sesuai dengan otaknya. Kemudian dia akan berharap dapat viewers yang banyak, ya, untuk membodoh-bodohi kaumnya tentunya, teman-teman. Dan saya perhatikan di channelnya si Bocil Al-Ayubi ini, itu dia punya 3 rekening, ya. Di description-nya itu, description itu sebenarnya itu untuk menjelaskan apa isi video ini. Anda mau bicara apa sih dengan video ini? Itu orang bacanya di description. Kalau si Bocil Al-Ayubi ini, itu dia justru mencantumkan rekening. Ada 3 rekening, teman-teman, ya. Jadi jelas sekali melalui channel itu dia justru ingin mencari uang, mencari fulus, teman-teman, ya. Jadi segala cara akan dia lakukan begitu. Ini saya sering, ya, memperhatikan si Bocil Al-Ayubi ini. Nah, ini terulang kembali, ya, dia mengomentari videonya si Franz Donald, ya kan? Nah, siapa itu Franz Donald ini, teman-teman? Siapa dia? Franz Donald ini, ya, ini bukan Kristen. Saya tegaskan, ya, Franz Donald ini bukan Kristen. Dia adalah salah satu sekte, ya, yaitu sekte Saksi Jehovah. Ya, dia dari sekte Saksi Jehovah dan memang dia sangat menentang, ya, orang-orang Kristen, ya. Nah, dia tidak menuhankan Yesus, ya. Jadi dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, ya. Jadi kalau si Ayubi dengan si Franz Donald ini bisa berkolaborasi, saya sangat mengerti, ya, karena roh yang ada di si Bocil Al-Ayubi dengan roh yang ada di si Franz Donald ini sama. Begitu, ya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, si Bocil Al-Ayubi itu memberi judul videonya, ya, niat memfitnah UAS katanya. Nenek kampret ini dipermalukan oleh orang Kristen sendiri. Ya, memang teman-teman, itu bahasanya, ya, dari mulutnya si Bocil najis ini, ya. Itu memang bahasa-bahasa preman, ya, teman-teman. Bahasa-bahasa yang tidak sopan, ya. Tidak sopan, ya. Saya ini jauh lebih tua dari Anda, ya. Anda itu harus lebih sopan, ya. Apakah Anda tidak diajarkan oleh agamamu untuk kamu bersikap sopan kepada orang yang lebih tua, ya? Kalau itu tidak diajarkan oleh agamamu, tinggalkan agamamu itu. Kalau kamu, ya, produk dari agamamu dan kamu terlihat tidak sopan, ya, anak kecil, bocil yang tidak sopan, ya, yang menghalalkan segala cara untuk mencari uang, ya. Jadi kamu sudah beberapa kali mengambil video-video saya dan kamu sengaja mempelintir, memang kamu sengaja untuk mencari uang, ya, karena viewers kamu memang senang dibodoh-bodohi begitu, ya. Nah, itulah spesialisasi dari Bocil Al-Ayubi ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat, ya, memang si Bocil Al-Ayubi ini berhasil, ya, mencari fulus, ya, dengan menjadikan Rina Solihin sebagai jualannya, teman-teman, ya. Saya lihat dalam 7 jam itu sudah ada viewers 47.000. Bayangkan, teman-teman, laris manis, ya. Ya iyalah, ya kan? Dia jualannya Noverina Solihin, ya kan? Makanya dia senang, ya, menjual-jual Noverina Solihin gitu. Karena memang laris, laku manis gitu kan. Laris gitu. Ini memang 3 rekening coba ada di channel dia, ya. Memang tujuannya cari fulus, teman-teman, ya. Dan kalau saya lihat apa yang dipaparkan oleh si Al-Ayubi ini dalam semua video-video dia, nggak ada ilmunya. Dia cuma dagang doang gitu, ya. Dia ngambil barang dari mana, dia tawarkan kemana, udah gitu doang gitu. Nggak ada ilmunya dia nih, ya. Terus bahasanya juga bahasa-bahasa preman, ya, bahasa-bahasa pasar gitu, teman-teman, ya. Bahasa-bahasa pasar, seperti orang tidak berpendidikan, ya. Inilah si bocah Al-Ayubi ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, supaya lebih jelas, semakin jelas, ya, apakah saya memfitnah UAS. Padahal di video saya yang menanggapi Daniel Mananta, saya tidak sedang membahas UAS, ya.
tidak membahas yang video cuplikan itu ya. Jadi ingat ya, si Alyubi ini harus dikasih edukasi dulu ya, sama si Franz Donald ini ya. Anda lihat video itu ya, itu ada tulisan di situ cuplikan, ya kan? Kalau itu cuplikan, jelas itu bukan video utuh, ya. Kalau itu video utuh, itu tidak ada tulisan cuplikan, ya. Itu adalah cuplikan. Hello, ya. Lihat besar kok tulisannya di situ, cuplikan. Mengapa Anda menuntut video utuh? Udah tahu di situ ditulis cuplikan. Jadi siapa yang bego nih? Siapa yang bodoh ini? Ya. Itu cuplikan. Dan saya itu juga mencuplik ya dari video orang. Ya. Itu sudah lama sekali itu, ya. Itu video cuplikan itu sudah sangat lama. Kalau tidak salah itu lagi banyak beredar ya di mana-mana itu, di banyak channel video itu, si Somad itu waktu dia ditolak ya oleh Singapura. Waktu dia dieksekusi ya dari Singapura, dia tidak boleh masuk menginjakkan kaki di Singapura karena Singapura sudah menetapkan dia sebagai pendukung teroris, pendukung ISIS, ya. Jadi Singapura itu tidak sembarangan menilai orang. Dia punya intelijen, ya. Dia punya mata-mata, dia punya data tentang Somad, ya. Anda kira gampang, ya? Tiba-tiba Abdul Somad tidak boleh menginjakkan kaki di Singapura karena khotbah-khotbahnya, ya, dakwah-dakwahnya yang memicu radikalisme. Anda kira Singapura bodoh? Ya, sampai Singapura menolak UAS untuk masuk ke dalam negara Singapura. Kalian ini punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat. Ayo dong, ya, lebih pintar sedikit. Jadi kalau kita menilai orang, kita tidak menilai dari satu cuplikan video. Anggaplah yang mencuplik video, yang memotong-motong video Somad ini, ada satu yang dia memang salah potong kah, atau dia memang sengaja kah, saya tidak tahu, ya kan, yang memotong-motong video Somad itu. Nah, tetapi lihat secara keseluruhan, ya, banyak video Abdul Somad beredar di YouTube. Anda mau tahu apa? Ya, Anda cari aja UAS pendukung khilafah, keluar tuh videonya banyak banget, ya, banyak banget videonya. Dia juga pernah berpidato di pertemuan besar ya HTI. Anda dengarkan tuh videonya seperti apa secara utuh. Anda tinggal buka YouTube, gampang. Anda mau tahu UAS pendukung ISIS atau UAS pendukung khilafah, buka saja tuh, keluar tuh video-videonya semuanya. Bagaimana kalian ini? Ya, emang Singapura bodoh? Singapura itu sebuah negara maju kalau di Asia ini, dan intelijennya juga tidak main-main, ya, untuk mendeteksi seseorang itu friendly untuk Singapura atau tidak. Begitu. Nanti saya akan tampilkan beberapa video ya dari UAS. Nah, tonton silakan ya. Ini saya tidak memotong-motong, tapi saya mencuplik. Kalau Anda mau lihat yang asli, yang seutuhnya, silakan Anda cari videonya. Oke, untuk membuktikan apakah saya memfitnah UAS atau bukan. Oke ya, langsung aja sahabat-sahabat. Pada video kali ini saya beri judul, dalam hal ini saya membela Abdul Somad. Tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. Jika seluruh umat ini tidak memperdulikan khilafah ini, maka dia sudah menyia-nyiakan pesan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mengatakan, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti, dia akan melihat ikhtilafan katsiran, akan banyak istilah, akan banyak firqah dan kelompok. Maka kalian, kata Nabi, aku pesankan alaikum bisunnati
sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kenapa yang dia sebut khulafa? Karena yang dia inginkan adalah khilafatul nubuwah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bi sunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jangan kalian pegang dengan tangan, mungkin dia akan lepas. Amtu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham, petir menyampar. Apapun yang terjadi, ombak yang boleh kuat, angin yang boleh kencang, kalau kau gigit pakai gigi geraham, dia tidak akan lepas untuk selamanya. Hari ini pesan inilah yang disia-siakan, pesan ini yang tidak dilaksanakan. Ada sekelompok umat yang masih istiqamah memegang ini, lalu kalau ada orang yang tidak dapat mengikutinya, andai kau belum sanggup untuk menegakkan kebenaran, paling tidak jangan engkau turun dalam kebatilan. Dosa terbesar umat ini bukanlah minum khamar, karena dia akan mabuk untuk dirinya sendiri. Andai ada orang berzina, mungkin mudarat itu hanya untuk 2 orang dan 2 keluarga besar. Tapi ketika khilafah ini disia-siakan, maka tak terwujudnya rahmatan lil alamin dirasakan oleh dari sejak mulai ikan lumba-lumba yang dipertontonkan di tengah anak-anak yang mestinya mendapatkan keadilan, sampai kepada anak yatim, sampai kepada anak yang dalam fitrah, sampai kepada alam semesta tidak mendapatkan rahmatan lil alamin. Apa sebabnya? Sebab utama karena tidak tegaknya khilafah di asal. Maka satu-satunya jalan adalah menegakkan yang sudah pernah ditegakkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa an kulli sahabat Rasulullah ajma'in, sampai akhirnya ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Sejak itu umat Islam tercerai-berai, berkeping, hancur seperti anak yatim kehilangan induk. Maka hari ini jika ada orang yang mengatakan rahmatan lil alamin, sanggupkah istriku mengatakan Islam rahmatan lil alamin jika matanya lebih banyak melihat sinetron daripada Al-Quran? Sanggupkah anak-anakku mengatakan Islam rahmatan lil alamin kalau otaknya, kepalanya sudah dicuci, dimainkan oleh game online, PlayStation? Sanggupkah ulamaku mengatakan rahmatan lil alamin kalau kepalanya sudah diisi liberalisme, sekularisme? Sanggupkah umaraku mengatakan rahmatan lil alamin kalau dalam kepalanya bercengkrama demokrasi, liberal, sekuler yang datang dari barat? Maka satu-satunya adalah kembali kepada ajaran Islam. Taraktu fikum amrayni, yang ditinggalkan kepada kalian tak banyak, hanya 2 saja, kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu tidak faham dan tidak mengerti, fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, tanya orang yang faham. In kuntum la ta'lamun. Kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia ingin merangkul bukan memukul, ingin mengajak bukan mengejek semua golongan lapisan masyarakat, yang kaya dengan hartanya, yang ulama dengan ilmunya, tokoh adat, tokoh masyarakat dengan petata politiknya, semuanya bertujuan untuk satu, tegaknya syariat Allah. Itulah cara kita menolong agama Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Itu khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Bapak Ibu, ajarkan ke anak-anak sekarang, hai ananda, mesti ada dalam keyakinanmu berbaiat kepada khilafah. Mesti ada dalam keyakinanmu akan ada orang yang akan memimpin semesta alam. Kalau tidak, dia akan mati dalam mati jahiliyah. Oleh sebab itu, kita yang mengajarkan saat ini kita lakukan, maka insya Allah walaupun kita mati, dia tetap mengalir sebagai amal jariah.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Oh, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan Anda menonton cuplikan-cuplikan dari video tadi, tentunya teman-teman bisa menilai. Dan pastinya silakan teman-teman berikan komentar di kolom chat apa pendapat Anda tentang tayangan-tayangan yang saya sudah tampilkan tadi. Dan untuk catatan teman-teman, saya mengamati ya bahwa Ustadz Abdul Somad itu memegang falsafah hidup, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi ada falsafah Minang teman-teman, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya kan? Jadi dalam ceramah-ceramahnya juga dia memegang filsafah, kalau ketemu kambing mengembek, kalau ketemu ayam berkotek, kalau ketemu burung berkicau, kalau ketemu harimau mengaum. Teman-teman, jadi kalau kita lihat narasi-narasi dari Ustadz Abdul Somad ini, itu dia bisa berubah-berubah teman-teman. Apa yang dia sampaikan terkadang tidak sinkron, ya tidak sinkron dengan penyampaian-penyampaian dia, dengan narasi-narasi dia di dakwah-dakwah dia yang lain begitu. Ya, kita ambil contoh. Tadi kita sudah lihat bagaimana dia berpidato, berdakwah, berceramah, ya di depan acara besar dari HTI. Ya, saya tidak perlu sebutkan kotanya, tapi itu adalah acara besar HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, yaitu organisasi yang sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang karena diperkirakan itu berafiliasi dengan ISIS. Kita sudah tahu semua dan itu bukan rahasia. Dan di situ Ustadz Abdul Somad berceramah, ya, dan kita sudah tahu apa tadi? Dia sangat menekankan berdirinya negara khilafah untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, entah apa yang dia maksud dengan Islam lil alamin dengan menegakkan khilafah, teman-teman. Ya. Kemudian kita baru-baru ini masih segar, yaitu dengan bertandangnya Daniel Mananta, ya, ke rumah Abdul Somad, kemudian dibawa ke sana ke sini, ke pesantren, ke masjid dan sebagainya. Dan Daniel Mananta ini sangat terkesima, ya, dengan seorang Abdul Somad. Mengapa? Karena dia membawakan narasi-narasi, yaitu dari apa yang diimani oleh orang Kristen. Ya, dia berbicara tentang perdamaian. Dia berbicara tentang kasih. Ya, dia berbicara tentang bahwa kalau ke surga itu tidak ditentukan oleh amal, tapi oleh kasih Tuhan, oleh kasih Allah. Ya kan? Itu semua adalah ajaran kekristenan. Dan ajaran Islam itu sesungguhnya orang bisa ke surga itu kalau dia banyak mengumpulkan amal ibadah dan pahala. Jadi dosa dan pahala ditimbang-timbang. Kalau itu merupakan rahmat, ya, atau itu merupakan kasih karunia Allah kita masuk surga, itu tidak perlu timbang-timbangan. Begitu, ya. Jadi bertemu dengan Daniel Mananta, dia bicara kasih. Karena dia tahu Daniel Mananta ini agamanya agama kasih. Begitu, dia banyak bicara toleransi, dia banyak bicara yang manis-manis. Ya kan? Untuk menyenangkan, untuk mengambil hati Daniel Mananta. Dan Daniel Mananta kelepek-kelepek teman-teman. Ya, bertemu dengan Abdul Somad. Sehingga jatuh cinta, jatuh hati, ya, kepada Abdul Somad. Sampai di posting
apa yang dia rasa itu sangat amazing ya setelah bertemu dengan Abdul Somad. Narasinya dengan Daniel Mananta, lalu narasinya di depan organisasi HTI yang sudah dibubarkan itu sangat berbeda teman-teman ya. Cuman sayangnya saudara-saudara muslim ini kurang sensitif untuk hal-hal yang seperti itu ya. Itulah sebab Alkitab mengatakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi teman-teman, kita sebagai manusia rohani bisa melihat, bisa menilai segala sesuatu yang tidak bisa dinilai dan tidak bisa dilihat oleh orang-orang lain yang bukan orang-orang rohani. Tetapi orang-orang rohani sendiri itu tidak dinilai oleh orang lain. Tidak dinilai ini maksudnya penilaian orang lain itu selalu salah. Begitu teman-teman. Apa yang tidak bisa dilihat oleh orang, kita bisa lihat ya. Jadi itu saja konteran dari saya, dan lihatlah fakta. Saya tidak perlu banyak bicara bernarasi sini dan sana, teman-teman. Silahkan teman-teman amati ya fakta-fakta yang sudah saya tampilkan ya. Apakah benar apa yang dikatakan oleh Frans Donald itu? Apakah saya betul-betul memfitnah Abdul Somad? Dan saya tidak pernah bicara Abdul Somad di video saya yang merespon Daniel Mananta. Saya penekanannya kepada Daniel Mananta, bukan kepada Somad ya. Dan itu pun video itu bukan editan saya, tetapi itu cuplikan ya. Saya cuplik dari punya orang, udah lama ya teman-teman ya. Itu video sudah beredar, udah di mana-mana, banyak sekali beredar di berbagai channel ya kan. Itu video sudah lama sekali ya gitu ya. Jadi itu salah besar kalau dikatakan saya yang mengedit-edit. Saya tidak mengedit-edit video itu ya. Itu cuplikan. Kalau ada yang dipotong, itu yang memotong ya yang bikin video itu gitu ya kan, bukan saya ya. Jadi sekali lagi, silahkan dinilai apakah saya memfitnah Abdul Somad ataukah itu realitasnya seperti itu. Yang pasti Frans Donald, saya katakan blunder ya. Anda seperti maling teriak maling ya. Dan Anda memang getol juga mengomentari ya video-video saya ya. Kalau Anda mau mengomentari video saya, harus lebih luar biasa dari saya. Artinya apa yang Anda katakan harus pakai data. Dan kalaupun misalnya pengajaran-pengajaran saya yang ingin Anda counter dan Anda tidak setuju, silahkan, tapi pakai data. Anda mengcounter video saya mengatakan bahwa Yesus dengan Isa itu tidak sama. Lalu Anda tidak setuju, tapi nggak ada dasarnya. Karena fakta Alkitab dan fakta Al-Quran itu mengatakan bahwa Isa dengan Yesus itu sama sekali tidak sama ya. Bahkan Anda juga mengatakan bahwa Allahnya Islam dengan Allahnya Kristen itu sama. Ngaco Anda itu ya, ngaco. Jadi Anda harus belajar lagi ya, karena Anda sekte Saksi Jehova ya. Jadi saya juga tidak bisa menyalahkan Anda. Memang pengajarannya udah ngaco semua gitu. So teman-teman, saya kira sekian dulu dari saya. Silahkan Anda memberikan penilaian terhadap konteran saya ini, karena di seberang sana itu banyak yang kejang-kejang ya. Wah, mereka seperti dapat mainan gitu ya, dapat mainan baru ya kan, bahwa saya mengedit-edit video ya kan ya. Oh, karena si bocil Al-Ayubi ya menyebut saya nenek-nenek, akhir semua menyebut saya nenek gitu. Nggak apa-apa ya kan, nenek itu memang punya pengalaman hidup lebih banyak daripada bocil ya kan. Jadi bocil ini harus mendengarkan apa kata nenek. Oke bocil, jangan nakal lagi ya. Oke saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.